Silikon dan Kemanusiaan, karya Dery Hudaya. Kita bakal jalan-jalan menelusuri gimana alat fisik yang kita pakai sehari-hari itu udah menyatu dengan kita. Melihat sejarah kecerdasan buatan, sampai ngebahas pergeseran etika yang benar-benar mendefinisikan siapa kita di era digital ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Manusia dan mesin menyatu, sebuah integrasi fisik dan biologis. Sekarang bayangin deh, misal kalian punya teman yang dari kecil udah pakai kacamata berlensa tebal. Buat dia, kacamata itu jelas bukan sekedar aksesori buat gaya-gayaan aja. Kacamata itu udah jadi syarat mutlak supaya dunianya nggak kelihatan kayak gumpalan warna yang buram. Begitu kacamatanya dilepas, wah dia pasti langsung hilang arah, nggak bisa baca ekspresi orang, dunianya langsung berantakan. Terus apa hubungannya? Gini, di titik itu, kacamata udah bukan lagi benda mati di luar tubuhnya. Benda itu secara harfiah udah berfungsi sebagai mata itu sendiri. Ini contoh paling gampang buat nunjukin kalau tubuh kita tuh sebenarnya udah lama banget jadi perpaduan antara biologi dan teknologi. Konsep ini nyambung banget sama satu pernyataan yang cukup provokatif dari tahun 1985. Donna Haraway di bukunya yang berjudul A Cyborg Manifesto dengan berani bilang kalau kita semua ini pada dasarnya udah jadi cyborg. Yah, cyborg. Kalau dengar kata cyborg, kalian mungkin langsung mikir film-film fiksi ilmiah gitu kan? Tapi nyatanya ini jauh lebih dekat dari yang kita kira. Haraway bikin kita sadar tiap kali kalian pegang smartphone buat ngecek jadwal atau nyari kontak, batas antara otak alami kalian dan sirkuit memori di HP itu langsung lebur. Jadi, biologi dan teknologi kita itu selalu berkolaborasi tiap kali kita menatap layar. Lanjut ke bagian kedua, dari kalkulator menjadi kreator. Kita lihat gimana evolusi kognitif dari kecerdasan buatan. Titik baliknya tuh ada di sini nih. Balik ke tahun 1950, ada seorang matematikawan asal Inggris bernama Alan Turing. Dia nulis makalah yang benar-benar legendaris. Menariknya, dia nggak mulai pakai rumus matematika yang bikin pusing, tapi dia melempar satu pertanyaan filosofis yang akhirnya jadi fondasi buat semua teknologi canggih yang kita pakai sekarang. Pertanyaannya simpel aja, bisakah mesin berpikir? Pertanyaan inilah yang sukses mengubah sejarah, menggeser peran mesin dari yang awalnya cuma alat buat ngitung, jadi entitas yang bisa memproses logika. Nah, dari pertanyaan Turing tadi, evolusi AI bisa kita bagi jadi 3 tahap. Pertama, mesin bertindak sebagai kalkulator. Di sini mereka jago banget urusan angka. Terus tahap kedua, mesin mulai masuk ke ranah logika. Ingat kan momen komputer ngalahin juara dunia catur? Itu dia. Dan tahap ketiga, nah ini yang lagi tren sekarang, mesin berubah jadi kreator lewat generatif AI. Sekarang AI bukan cuma robot kaku di pabrik mobil. Mereka udah masuk ke ruang redaksi jurnalis, bikin gambar, sampai nulis draft berita. Mesin itu nggak cuma sekedar mengirim pesan kita lagi, tapi mereka sekarang ikutan menciptakan pesan tersebut. Keren banget kan? Masuk ke bagian ketiga, evolusi etika era digital. Gimana kompas moral kita beradaptasi di tengah kenormalan baru. Coba deh, kita perhatiin gimana pandangan soal etika itu bisa berubah drastis. Perhatiin kontras ini ya. 5 atau 10 tahun yang lalu, kalau ada orang yang ngatur-ngatur penampilannya di depan publik supaya kelihatan bagus, kita nyebutnya apa? Pencitraan kan? Dan konotasinya tuh negatif banget. Dianggap palsu, nggak natural, pokoknya semacam dosa sosial lah. Tapi hari ini di era media sosial, pandangan itu muter 180 derajat. Sekarang kita nyebutnya personal branding, malah diajarin di kampus-kampus dan dianggap sebagai skill bertahan hidup yang positif. Padahal cara kurasinya sama-sama nggak 100% natural, tapi nilai moralnya beda total. Ini bukti nyata kalau etika itu nggak kaku, dia ikut beradaptasi ngikutin teknologi. Menyambung obrolan soal adaptasi tadi, ada pemikir namanya Luciano Floridi yang bilang, kalau kita sekarang ini hidup di dalam infosphere, sebuah ruang di mana kehidupan biologis dan aliran informasi itu udah nggak bisa dipisahin lagi. Kalau kita bedah, evolusi etika kita itu ngelewatin 3 babak. Di era media konvensional dulu, nilai paling top itu adalah keaslian atau authenticity. Yang diedit-edit itu dianggap jelek. Terus masuk ke era media sosial, etika bergeser ke intensi. Orang mulai oke sama filter atau editan, asalkan tujuannya atau niatnya baik. Nah, sekarang kita masuk babak ketiga, era AI. Di sini niat baik aja nggak cukup, soalnya kita dituntut untuk punya standar etika baru, yaitu transparansi. Bagian 4, transparansi di era AI, yang sekarang jadi nilai moral tertinggi. Buat kebantu kita navigasi di era ini, filsuf Nick Bostrom ngasih 3 pertanyaan reflektif yang bisa banget jadi pagar pengaman kita. Pertama, coba cek, apakah penggunaan AI ini ngerugiin orang lain?
Misalnya nih, pakai AI buat riset tugas itu etis. Tapi kalau bikin deepfake buat ngerusak nama baik orang, wah itu udah pelanggaran berat. Kedua, apakah kita memperlakukan AI ini sebagai kolaborator, bukan sekedar alat pembantu? Kalau AI itu ibarat teman diskusi, berarti kita wajib dong lakuin cek fakta, nggak bisa telan mentah-mentah gitu aja. Terus yang ketiga, soal kejujuran intelektual. Kalau ada pelajar pakai AI buat paham rumus fisika yang ribet, itu pintar namanya. Tapi kalau nyuruh AI nulis esai dari nol tanpa ada pemikiran kritis sendiri, itu sih namanya ngingkari proses belajar. Intinya, transparansi itu menuntut kita buat berani mengakui sebesar apa sih campur tangan algoritma di karya kita. Dan kita sampai di bagian 5, masa depan agentic AI. Ini momen krusial saat mesin mulai memiliki kehendak. Hal ini membawa kita ke konsep agentic AI yang dipaparkan sama Stuart Russell di tahun 2019. Ini bukan pergeseran biasa loh, ini lompatan besar dari sekedar alat menjadi agen. Agentic AI ini nggak akan cuma diam nunggu perintah detail dari kalian. Kalian cukup kasih satu tujuan besar, dan AI ini bakal ambil inisiatif sendiri, bikin rencana, sampai mengambil keputusan mandiri dari detik ke detik. Singkatnya, mesin perlahan-lahan mulai punya bentuk kehendak mereka sendiri, cukup bikin merinding ya. Tentu aja, dampak dari AI yang bisa mikir sendiri ini gede banget. Kita bakal ngadepin lompatan etika yang jauh lebih rumit. Nanti, waktu AI udah bisa nulis laporan investigasi sendiri atau ngurusin kampanye media sosial tanpa disuruh-suruh, perang manusia otomatis berubah. Kita nggak lagi jadi pengemudi yang nyetir mesinnya, tapi lebih jadi kurator moral atau pengawas. Jadi, perdebatannya udah bukan lagi tentang apakah Anda transparan menggunakan AI, tapi berubah jadi siapa yang bakal tanggung jawab kalau AI ini ngelakuin kesalahan fatal secara otonom. Bagian 6, yang terakhir, adaptasi kunci kemanusiaan kita. Gimana caranya kita bertahan hidup bareng mesin-mesin pintar ini? Jawabannya, 1. Adaptasi. Seperti kata Charles Darwin dulu, yang bertahan hidup itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa nyesuaiin diri sama perubahan. Nah, adaptasi kita sekarang tuh bukan soal fisik lagi, tapi adaptasi nilai dan moral. Dan seiring makin intimnya kita sama algoritma, Yuval Noah Harari ngasih peringatan yang penting banget buat kita ingat. Pas kita lagi sibuk mengupgrade diri pakai teknologi, ancaman paling bahaya itu bukan kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan kesadaran etis kita. Jadi keselamatan kita sebagai manusia itu bukan dinilai dari sekeras apa kita nolak kehadiran AI, melainkan dari sebijak apa kita merangkulnya tanpa harus kehilangan kemanusiaan kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bisa kalian renungin. Pertanyaan ini benar-benar merangkum jiwa dari era transparansi ini. Besok-besok, pas kalian lagi menatap layar, memakai alat-alat canggih itu, dan merangkai karya kalian, coba tanya ke diri sendiri. Apakah kita berani jujur kalau kita tuh sebenarnya nggak bekerja sendirian? Menjaga kemanusiaan di dunia digital berarti kita punya keberanian buat ngakuin peran mesin yang sekarang udah jadi kolaborator kita sehari-hari. Terima kasih udah ngikutin bedah esai kali ini ya. Semoga obrolan kita barusan bisa jadi bekal buat kalian dalam menavigasi masa depan yang penuh silikon ini.